Sebuah meja makan yang mengungkap segalanya. Hari itu adalah hari pertama aku akan bertemu calon mertuaku setelah 2 tahun berpacaran. Namun, saat melihat meja makan yang penuh dengan hidangan mewah, hingga seolah akan rubuh, ibuku tiba-tiba berkata bahwa pernikahan ini tidak boleh terjadi. Sebenarnya, apa yang ibuku lihat di meja makan itu? Aku menjalin hubungan dengan Bima, dan hari itu adalah hari di mana aku akan bertemu secara resmi dengan ibunya, Ibu Ratih, yang kelak akan menjadi ibu mertuaku. Sebelum berangkat, ibuku, Ibu Hartini, sengaja bangun lebih pagi untuk menyiapkan 2 kotak suplemen impor dan sekeranjang buah-buahan segar yang baru dibeli. Katanya, tidak sopan datang ke rumah orang untuk pertama kalinya dengan tangan kosong. Aku harus membawa 2 tas belanja besar itu sampai lenganku memerah. Namun, Bima yang berjalan di sampingku sama sekali tidak berniat membantu. Ia hanya menatap ponselnya sambil terus mengulang kalimat yang sama, "Ibuku masak rendang hari ini, kamu pasti suka." Cuaca hari itu sangat cerah, dengan sinar matahari yang hangat. Setibanya di depan rumah Bima, ternyata itu adalah sebuah rumah susun tua tanpa lift. Kami harus naik tangga sampai ke lantai 5. Aku terengah-engah dan mencoba mengatur napas sejenak, tetapi tiba-tiba pintu terbuka. Ibu Ratih menyambut kami dengan senyum lebar. Ia mengenakan blus merah menyala dengan bros mutiara imitasi di kerahnya. "Wah, Anissa sudah datang. Ayo, masuk. Di luar panas, ya?" Aku mengikuti Bima masuk ke dalam dan mengganti sepatuku. Di dekat pintu masuk, ada 3 pasang sandal, 2 pasang yang sudah usang, dan 1 pasang yang masih baru. Sandal berwarna merah muda itu sepertinya disiapkan khusus untukku. Ruang tamunya tidak terlalu luas, dengan sebuah sofa tua menempel di dinding. Di sandaran sofa itu tersampir sebuah sweater abu-abu, dan kalender di dinding menunjukkan tanggal 3 bulan yang lalu. Namun, meja makannya benar-benar penuh sesak tanpa celah. Sekilas, ada sekitar 5 atau 6 jenis hidangan. Gulai ikan, rendang, urap, dan masakan yang sepertinya semur daging. Uap panas mengepul dari makanan-makanan itu, dan aromanya sungguh menggugah selera. "Ayo, duduk," kata Ibu Ratih sambil meraih tanganku dan menuntunku ke meja makan. Tangannya terasa agak kasar, dan ada kotoran hitam di bawah kukunya. "Ini tante siapkan dari jam 10 pagi, loh. Rendangnya dimasak 3 jam biar empuk. Coba cicipi, ya, semoga cocok di lidahmu." Bima langsung duduk di sampingku dan mengambil sumpitnya untuk mencuil sepotong rendang. "Bu, aku coba duluan, ya." Wah, kelihatannya enak sekali. Saat aku hendak duduk, seseorang tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Itu ibuku. Sejak tadi, ibu hanya diam sambil mengganti sepatu di dekat pintu, tetapi sekarang raut wajahnya tampak kaku. Tangannya yang mencengkeram lenganku terasa sedingin es, dan cengkeramannya begitu kuat hingga aku tanpa sadar meringis. Tanpa memedulikanku, ibu menatap lurus ke arah Ibu Ratih. Suaranya pelan, tetapi setiap kata terdengar sangat jelas. "Mbak Ratih, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Mari kita anggap hubungan Anissa dan Bima tidak pernah ada." Satu kalimat itu membuat seluruh suara di dalam rumah seolah terhenti. Senyum di wajah Ibu Ratih membeku seketika. Tangannya yang hendak mengambilkan lauk untukku berhenti di udara. "Loh, Mbak Hartini, maksudnya apa? Bukankah hari ini kita mau membicarakan pernikahan anak-anak? Kenapa tiba-tiba begini?" Bima juga terkejut. Ia meletakkan sumpitnya dan menggaruk kepala. "Tante, ada masalah apa? Saya dan Anissa baik-baik saja selama ini. Kenapa Tante bilang kami tidak boleh menikah? Apa ada salah paham? Aku pun sama bingungnya. Baru saja aku merasa senang melihat hidangan yang disiapkan dengan begitu tulus." Ibu Ratih juga tampak seperti orang yang baik. "Mengapa ibu tiba-tiba menentang pernikahan ini?" Aku menarik tangan ibuku. "Bu, ada apapun, kita bicarakan baik-baik. Kenapa tiba-tiba begini?" Kasihan ibunya Bima sudah repot-repot memasak sejak pagi. Namun, ibu tidak melepaskan tanganku,
malah menggenggamnya lebih erat. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh makanan di meja, ia menatap kalung emas palsu yang melingkar di leher Ibu Ratih, lalu berkata kepadaku, "Jangan tanya apa-apa, ikut ibu pulang sekarang. Kita bicara di rumah." Kemudian, ibu menarikku menuju pintu keluar. Ibu Ratih dengan panik mencoba menghalangi kami. "Mbak Hartini, jangan pergi. Apapun masalahnya, kita bicarakan sambil duduk. Apa aku ada salah? Atau masakannya tidak cocok? Aku bisa buatkan yang baru." Bima juga berdiri dan menghalangi pintu. "Tante, setidaknya beritahu kami alasannya. Saya dan Anissa sudah 2 tahun bersama. Bagaimana bisa Tante membatalkannya begitu saja saat kita baru akan membicarakannya? Ini tidak adil." Ibu berhenti dan menatap Bima dengan nada yang sangat tegas. "Bima, Tante tidak sengaja melakukan ini. Pernikahan ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Alasannya akan Tante jelaskan nanti. Untuk hari ini, biarkan kami pergi." Ibu menyingkirkan Bima dan menarikku keluar. Karena masih memegang keranjang buah, aku hampir terjatuh saat keluar dengan tergesa-gesa. Bima mencoba membantuku berdiri, tetapi ia langsung mundur saat ibu menatapnya dengan tajam. Ibu Ratih hanya berdiri termangu di ambang pintu dengan wajah pucat, bergumam, "Apa yang terjadi? Padahal aku sudah berusaha keras sejak pagi. Kenapa jadi begini?" Aku ditarik ibu menuruni tangga. Baru setelah kami sampai di gerbang kompleks, aku berhasil melepaskan tangannya. Sambil terengah-engah, aku bertanya, "Bu, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba bilang tidak boleh menikah?" Ibunya Bima kelihatannya baik, dan makanannya juga banyak sekali. "Apa ada salah paham?" Ibu tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari tasnya. Di dalamnya penuh dengan tulisan tangan yang rapat. Itu adalah kebiasaan ibuku yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai akuntan, mencatat segala sesuatu dengan detail. Ibu menunjuk salah satu baris dengan jarinya dan berkata, "Jawab jujur. Apa keluarga Bima menyembunyikan sesuatu? Dan makanan di meja tadi, apa kamu tidak merasa ada yang aneh?" "Bu, sudahlah, kita bicara di rumah saja," kataku sambil menarik lengan bajunya dan merendahkan suara. "Lihat, Bima menyusul di belakang. Malu dilihat orang." Benar saja, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari belakang. Bima berlari menghampiri kami, napasnya tersengal-sengal. Dahinya berkeringat, dan poninya yang basah menempel di kulit. Di tangannya, ada selendang batik yang tadi kutinggalkan di rumahnya, sebuah selendang batik tulis berwarna gading pemberian ibu, yang dibuat khusus untukku tahun lalu, dengan sulaman bunga melati kecil di ujungnya. Bima berhenti tak jauh dari kami. Matanya menunjukkan kepanikan dan rasa frustrasi, suaranya bahkan bergetar. "Tante, tunggu sebentar. Kenapa kami tidak boleh menikah? Saya dan Anissa sudah 2 tahun bersama dan tidak pernah bertengkar. Perasaan kami juga sangat kuat. Apa saya melakukan kesalahan? Katakan saja, Tante, saya akan memperbaikinya." Ibu berbalik menghadap Bima, tetapi tidak menerima selendang yang disodorkannya. Dengan suara dingin yang sama, ia berkata, "Ini bukan salahmu, Bima. Ini bukan masalah kamu baik atau tidak. Kalian berdua memang tidak cocok. Dengarkan Tante, jangan bicarakan pernikahan ini lagi. Ini demi kebaikanmu dan Anissa. Lebih baik begini daripada kalian berdua menderita nanti." "Tidak cocok?" Bima mengacak-acak rambutnya. "Tante, kalau tidak cocok, pasti ada alasannya. Bagaimana bisa Tante menghapus hubungan kami selama 2 tahun hanya dengan satu kalimat? Makanan hari ini disiapkan ibu saya sejak jam 10 pagi. Rendangnya dimasak 3 jam, dan setiap lauknya dibuat setelah bertanya apa kesukaan Anissa. Lalu, tiba-tiba Tante bilang tidak cocok." Aku merasa sesak napas berdiri di antara mereka. Di satu sisi, ada ibuku yang telah membesarkanku, dan tidak pernah salah dalam memberiku arahan. Di sisi lain, ada Bima,
Kekasihku selama 2 tahun yang selalu ingat aku tidak suka ketumbar dan selalu membuatkan wedang jahe saat aku datang bulan. Aku tidak bisa memihak siapapun, aku mengambil selendang itu dari tangan Bima. Tangannya terasa sangat dingin, mungkin karena berlari terburu-buru dan terkena angin. Bima, tenang dulu, kataku pelan. Ibu pasti punya alasan. Mungkin beliau hanya belum mau mengatakannya sekarang. Nanti aku coba bicara baik-baik di rumah dan akan segera memberitahumu hasilnya. Namun, Bima tidak mendengarkanku. Ia melangkah maju, menatap ibuku dengan tatapan menantang, dan berkata dengan nada tidak puas, "Tante, apa Tante tidak suka dengan kondisi keluarga kami? Saya tahu gaji saya tidak seberapa. Dengan penghasilan beberapa juta sebulan, saya memang tidak mampu membelikan rumah yang bagus. Tapi, saya sedang persiapan ujian sertifikasi. Kalau lulus, gaji saya pasti naik. Saat itu, saya jamin Anissa tidak akan hidup susah. Saya bisa membahagiakannya." Saat itulah, ibu menatap sepatu Bima. Ia mengenakan sepatu kets putih, tetapi bagian sampingnya sudah sedikit menganga, dan ada noda hitam di ujungnya yang tidak bisa hilang. Aku teringat Bima pernah bilang sepatu itu merek terkenal. Dulu aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, saat ibu menatapnya seperti itu, aku merasa ada yang aneh. Ibu menghela napas ringan, lalu mengeluarkan buku kas tua dari tasnya, sampulnya sudah usang dan berjumbai. Ibu membuka salah satu halaman dan menekannya dengan jari, tetapi tidak menunjukkannya kepada kami. "Ini bukan karena kondisi keluargamu. Tante bukan orang yang menilai orang dari hartanya. Ada beberapa hal yang kalaupun Tante jelaskan sekarang, kamu tidak akan percaya. Dan kalaupun percaya, kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Tunggu saja beberapa hari, kamu akan tahu sendiri. Bicara lebih banyak sekarang hanya akan membuang waktu. Pulanglah. Ibumu pasti khawatir. Anggap saja ini salah Tante karena tidak menjelaskan semuanya dari awal. Maaf ibumu jadi repot. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya?" Suara Bima meninggi. Seorang kakek penjual buah di dekat kami berhenti bekerja dan menoleh. Kakek berusia 60-an itu berambut kelabu dan memegang timbangan. Sepertinya ia hendak menegur kami karena terlalu berisik. Bima tiba-tiba berhenti bicara. Ia terdiam sejenak seolah teringat sesuatu, lalu menutup mulutnya dan menggaruk kepala. Ia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan menggantinya dengan kalimat lain. "Pokoknya, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga tidak pernah membohongi Anissa. Tante tidak boleh menghalangi pernikahan kami." Wajah ibu mengeras. Ia menarik tanganku dan berjalan menuju arah rumah. Sudah cukup bicaranya. "Pulanglah, Bima. Anissa, ayo pergi." Aku menoleh ke belakang. Bima masih berdiri di tempat yang sama. Bahunya terkulai dan tangannya terkepal erat, seperti anak kecil yang terluka. Kakek penjual buah itu mendekati Bima, menepuk bahunya, dan berkata pelan, "Anak muda, jangan terlalu melawan orang tua. Ibumu itu kelihatannya orang yang tegas. Beliau tidak mungkin memisahkan kalian tanpa alasan. Pasti ada pertimbangannya. Coba pikirkan baik-baik di rumah. Mungkin ada masalah keluarga yang belum kamu ceritakan pada kekasihmu." Dalam perjalanan pulang, aku berulang kali bertanya pada ibu, apa yang sebenarnya ia lihat di rumah calon mertuaku. Ibu hanya menggenggam buku kas tuanya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih, lalu menggelengkan kepala. Kalau ibu katakan sekarang, kamu tidak akan percaya. Kamu malah akan mengira ibu mencari-cari kesalahan. Tunggu saja beberapa hari, kamu akan sadar sendiri. Ingat ini, selama 30 tahun bekerja sebagai akuntan, ibu sudah terbiasa melihat kebenaran dari petunjuk-petunjuk kecil. Ibu tidak pernah salah menilai orang. Meja makan di rumah itu tadi kelihatannya memang mewah, tetapi di baliknya penuh dengan akal bulus. Kalau ibu mengizinkan pernikahan itu hari ini, suatu saat nanti kamu pasti akan menangis dan menyesalinya. Keraguanku semakin besar. Sepanjang jalan, aku terus memikirkan kata-kata ibu.
Petunjuk kecil, apakah masalahnya ada pada makanan di meja makan? Atau pada perkataan calon ibu mertuaku? Aku mencoba mengingat kembali kejadian di rumahnya tadi. Ketika calon ibu mertuaku memegang tanganku, aku melihat kotoran hitam di bawah kukunya. Gulai ikan yang disajikan memang tampak bagus, tetapi sekilas matanya terlihat keruh, dan semur daging itu, irisannya terlalu tipis, dan pinggirannya agak kehitaman, tidak terlihat segar. Detail-detail yang tadinya kuanggap sepele kini terasa aneh setelah mendengar perkataan ibu. Sesampainya di rumah, ibu memindahkan buah-buahan ke dalam wadah kaca dan membuang 2 buah yang sedikit busuk ke tempat sampah. Kemudian, ia pergi ke dapur dan membuatkanku secangkir teh kamomil. Cangkir yang digunakannya adalah cangkir lamaku saat kuliah, gambar kartun di atasnya sudah memudar. Aku duduk di sofa sambil melihat foto-fotoku bersama Bima di ponsel. Dalam foto yang diambil di taman tahun lalu, Bima sedang memegang layang-layangku. Di foto ulang tahunku tahun ini, ia memasang 2 lilin di atas kue kecil untukku. Hubungan 2 tahun bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Di satu sisi, aku merasa sangat sayang, tetapi di sisi lain, aku teringat pada penilaian ibuku yang tidak pernah salah selama ini. Saat aku akan mendaftar kuliah, aku ingin memilih jurusan yang kurang populer tetapi terdengar keren. Ibuku menyuruhku masuk jurusan akuntansi yang prospek kerjanya lebih baik. Belakangan aku baru tahu, tingkat kelulusan kerja jurusan yang kuinginkan itu bahkan tidak sampai 10%. Tahun lalu, saat aku berpikir untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, ibu menasihatiku untuk menunggu sebentar lagi karena sepertinya akan ada kenaikan gaji. Dan benar saja. Kurang dari 3 bulan, bosku mengumumkan kenaikan gaji untuk semua karyawan. Mengingat itu semua, rasa sayangku berkurang, dan kekhawatiranku bertambah. Masalah besar apa yang sebenarnya ibu lihat? Apakah memang ada rahasia yang disembunyikan oleh keluarga calon mertuaku? Aku menyesap teh kamomil. Tehnya panas, tetapi tidak mampu menghangatkan kegelisahan di hatiku. Entah kenapa, aku punya firasat bahwa dalam beberapa hari ke depan, akan terjadi sesuatu yang menjelaskan mengapa ibu menentang pernikahan ini. Keesokan paginya, aku sedang merapikan selendang batik yang kemarin tertinggal di rumah calon mertuaku. Itu adalah selendang kasmir buatan ibu, dan benang sulaman bunga melati di ujungnya sedikit terlepas. Saat aku sedang berhati-hati memotong benang itu dengan gunting kecil, terdengar suara pintu digedor dari luar. Gedebuk, gedebuk. Suaranya sangat tergesa-gesa dan kasar. Sepertinya itu bukan ibu yang pulang. Aku meletakkan gunting dan membuka pintu. Di luar, ternyata ada calon ibu mertuaku. Ia masih mengenakan blus merah menyala yang sama seperti kemarin, tetapi bros mutiara imitasinya miring, dan rambutnya acak-acakan dengan beberapa helai menempel di pipi. Di tangannya ada 2 kantong belanja, satu berisi apel yang layu, dan satunya lagi berisi kue kering dengan kemasan yang sudah lecek. Saat aku membuka pintu, ia memaksakan senyum dan berkata dengan suara serak, "Nak, tante boleh masuk sebentar? Cuma mau bicara 2 kata saja. Tidak akan lama." Aku ragu sejenak, lalu mempersilakannya masuk. Saat ia mengganti sepatunya, aku melihat ia mengenakan sandal jepit karet hitam yang sudah usang. Alasnya sudah tipis dan licin, dan ada bekas tanah di bagian belakangnya. Kemarin ia memakai sepatu hak yang mengilap, kenapa hari ini ia memakai sandal setua ini? Ia meletakkan buah dan kue kering itu di atas meja ruang tamu. Terdengar bunyi kresek saat kantong itu diletakkan. Sekilas, aku melihat kulit apelnya penuh memar, dan tanggal kedaluarsa di kemasan kue kering itu sudah lewat 3 bulan. Ia tidak duduk di sofa, melainkan berjalan ke arah meja makan dan mengamati interior rumah kami. Dinding berwarna krem, sofa kain yang baru ibu beli tahun lalu. Pandangannya berhenti sejenak di sandaran sofa, lalu ia menarik kursi dan duduk. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan dengan cemas memilin-milin ujung celananya. "Nak, jangan dimasukkan ke hati kejadian kemarin, ya," katanya memulai pembicaraan.
Ia sengaja merendahkan suaranya dan mengucek matanya hingga langsung memerah. Ibumu pasti begitu karena sayang padamu. Tante tahu, semua ibu pasti khawatir anaknya akan hidup susah. Tapi, kamu tidak tahu betapa sedihnya tante kemarin saat ibumu tiba-tiba membatalkan pernikahan. Tante menangis lebih dari 10 menit di rumah. Suami tante, ayahnya Bima, terus menyalahkan tante, mengira tante tidak becus menjamu kalian. Aku memberinya segelas air hangat. Itu adalah cangkir yang biasa kugunakan, dengan gambar bunga aster kecil yang salah satu kelopaknya sudah sedikit cuil. Ia menerima cangkir itu dan menggenggamnya dengan kedua tangan, tetapi tidak meminumnya. Ia hanya menatap pola di dasar cangkir itu sambil melanjutkan, "Nak, kamu sudah 2 tahun pacaran dengan Bima. Kamu paling tahu bagaimana sayangnya dia padamu, kan? Gajinya memang tidak besar, tapi dia tidak pernah marah padamu. Apapun yang ingin kamu makan, sejauh apapun, dia pasti akan pergi membelikannya. Keluarga kami memang sederhana, tidak punya rumah bagus atau mobil mewah, tapi tante janji. Kalau kalian menikah nanti, tante pasti akan memberikan yang terbaik. Soal seserahan dan hantaran, semua bisa kita bicarakan baik-baik. Kan yang penting bukan nilainya, tapi niat baiknya, kan? Kita bisa adakan seadanya saja." Aku duduk di seberangnya, memainkan ujung bajuku tanpa berkata apa-apa. Kata-kata ibu kemarin tentang akal bulus di balik makanan itu terus terngiang di kepalaku. Melihat penampilannya yang seperti ini, aku semakin curiga. Kemarin di rumahnya, ia seolah bisa memberikan segalanya, bahkan membanggakan rendang yang dimasak 3 jam. Kenapa hari ini ia tiba-tiba berkata keluarganya sederhana dan seserahan bisa dibicarakan? "Nak, apa kamu juga merasa keluarga tante tidak sepadan denganmu?" Tiba-tiba ia mengangkat kepala. Air mata yang tadi menggenang di matanya benar-benar mengalir di pipinya. Ia menyeka air mata dengan punggung tangan, dan suaranya menjadi isak tangis. "Sebenarnya tante juga ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi, seperti yang kamu tahu, Bima baru mulai kerja, dan dia masih persiapan ujian sertifikasi. Uang pensiun kami berdua kalau digabung hanya sedikit di atas 4 juta sebulan. Kami selama ini berhemat untuk mengumpulkan biaya pernikahan kalian. Meja makan kemarin itu, tante sengaja pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan paling segar. Ikannya yang masih hidup, daging rendangnya juga bagian yang paling bagus. Tante hanya ingin kalian makan enak, tapi sepertinya ibumu tidak suka." Ia semakin terisak, bahunya berguncang. Cangkir di tangannya goyang hingga airnya hampir tumpah. Aku segera memberinya tisu. Itu adalah tisu kotak yang dibeli ibu, tidak terlalu lembut. Calon ibu mertuaku mengambil tisu itu, menyeka air matanya, lalu mengambil beberapa lembar lagi dan menggumpalkannya di tangan. "Tante tidak bermaksud menekanmu," katanya sambil tiba-tiba meraih tanganku. Tangannya kasar, dingin, dan ada remah-remah kue kering menempel. "Tante hanya minta tolong, bicaralah baik-baik pada ibumu. Jangan sampai karena salah paham, Bima kami jadi begini. Kalau ibumu merasa tante ada salah, tante akan memperbaikinya. Kalau ibumu berpikir keluarga kami miskin, kami akan bekerja lebih keras lagi. Nanti, kami pasti bisa membelikanmu rumah yang bagus. Kasihanilah tante, kasihanilah Bima kami. Tolong bujuk ibumu, ya?" Aku segera menarik tanganku. Ujung jariku terasa kesemutan. Perkataannya seolah memohon belas kasihan, tetapi sebenarnya itu adalah tekanan moral yang licik. Ia membuat dirinya tampak menyedihkan dan menempatkan ibuku sebagai orang yang menentang pernikahan karena uang. Seolah-olah ibuku adalah orang yang materialistis. Aku mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, "Tante, bukannya saya tidak mau membantu. Ibu saya selalu punya alasan kuat untuk setiap keputusannya. Beliau belum memberitahu saya alasannya, jadi percuma saja saya membujuknya. Lagi pula, pernikahan ini kan urusan 2 keluarga. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan saya membujuk ibu. Bicara baik-baik bagaimana?" Suara calon ibu mertuaku meninggi, lalu kembali merendah.
Kemarin tante ingin bicara baik-baik dengan ibumu, tapi dia langsung menarikmu pergi. Tante bahkan tidak diberi kesempatan bicara. Nak, tolong sampaikan satu hal saja pada ibumu. Bilang tante minta maaf. Bilang tante akan memperlakukannya lebih baik dari anak kandung sendiri. Ya? Ia mendekatkan tubuhnya ke arahku saat berbicara. Matanya penuh permohonan, dan ia mencoba meraih tanganku lagi. Aku mundur selangkah, dan saat itulah mataku tertuju pada buku kas tua milik ibu yang tergeletak di meja. Ibu lupa menyimpannya di laci karena terburu-buru pergi kemarin. Di sampul buku itu, tercatat jumlah uang yang ibu habiskan untuk membeli buah dan suplemen kemarin. Tante, sungguh bukan saya tidak mau membantu, kataku sambil menunjuk buku kas itu. Ibu saya sudah 30 tahun bekerja sebagai akuntan, jadi beliau sangat menghargai kejujuran dan keterus-terangan. Kalau tante memang tulus, bicaralah langsung dengan ibu saat beliau pulang nanti. Itu akan jauh lebih efektif daripada melalui saya. Pandangan calon ibu mertuaku tertuju pada buku kas itu, dan pupil matanya menyusut sesaat. Ia tanpa sadar meremas gumpalan tisu di tangannya. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berhasil tersenyum canggung. Oh, iya. Nanti kalau ibumu sudah pulang, tante akan datang lagi untuk bicara. Ya sudah, nak, tante pamit dulu, ya. Buah dan kue ini tante tinggalkan saja untukmu. Jangan dibuang ya, meskipun tidak seberapa. Saat berdiri, kakinya sedikit goyah. Ketika memakai sandalnya di depan pintu, ia bahkan hampir salah pasang. Aku mengantarnya sampai ke depan. Ia pulang dengan tangan kosong, meninggalkan buah dan kue yang dibawanya. Punggungnya terlihat begitu rapuh. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari calon ibu mertua yang begitu ramah menyambut kami kemarin. Aku menutup pintu dan kembali ke meja ruang tamu, lalu mengangkat kantong apel itu. Saat kuraba kulitnya, terasa keras dan kering, sama sekali tidak segar. Mata ikan yang keruh di meja makan kemarin, semur daging yang pinggirannya kehitaman, dan hari ini, sandal jepit usang yang dipakai calon ibu mertuaku serta kata-katanya yang tidak konsisten. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Apakah akal bulus yang ibu katakan tersembunyi di balik hal-hal sepele seperti ini? Aku membuang apel dan kue kering itu ke tempat sampah. Saat aku berbalik, terdengar suara kunci dari pintu depan. Ibu sudah pulang. Aku berlari menghampirinya dan menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir tentang kedatangan calon ibu mertuaku. Sebelum ceritaku selesai, ibu tersenyum dingin dan berkata, "Sudah ibu duga." Memancing belas kasihan untuk menekan secara moral. Dia pikir kamu akan luluh. Lihat saja. Ini baru permulaan. Orang itu pasti akan melakukan hal-hal yang lebih tidak masuk akal lagi. Rabu pagi, aku sedang mengerjakan laporan di kantor. Layar komputerku penuh dengan angka. Mesin printer berdecit mengeluarkan dokumen, dan di sampingku, seorang rekan kerja mengeluh karena kinerjanya bulan ini buruk dan gajinya mungkin akan dipotong. Saat itu, resepsionis berteriak dari pintu masuk kantor, "Permisi, apa ada yang bernama Anissa?" Sebelum ia selesai, sebuah suara tajam memotongnya. "Saya bisa cari sendiri, minggir." Aku mengangkat kepala dan jantungku berdebar kencang. Itu adalah adik perempuan Bima, calon adik iparku yang baru kutemui beberapa kali. Ia mengenakan kaos oversize berwarna kuning cerah yang kerahnya miring, dan rambut keriting coklatnya yang sebahu tampak kusut, ujung-ujung rambutnya bahkan menggumpal. Cat kuku glitternya sudah setengah terkelupas, dan di tangannya ada ponsel yang penuh dengan stiker karakter kartun. Ia berjalan cepat ke arah mejaku dengan mata melotot. Semua rekan kerjaku berhenti bekerja dan menoleh. "Pak Budi," manajer kami yang sedang memfotokopi dokumen, bahkan lupa menekan tombol hingga mesin fotokopi berhenti dengan suara klik. Adik Bima berdiri di depan mejaku dan meletakkan ponselnya di atas meja dengan suara keras. Di layarnya, terlihat percakapan WhatsApp antara dia dan Bima. "Kak, jangan sedih.
Aku akan ke sana dan membereskan perempuan itu. Beraninya kamu membuat kakakku sedih? Teriaknya dengan kedua tangan di pinggang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku merasa percikan ludahnya hampir mengenai wajahku. Kakakku sudah sangat baik padamu selama 2 tahun. Begitu ibumu melarang, kamu langsung mau putus? Kamu ini benar-benar gadis manja yang tidak punya pendirian. Kamu mau merusak hidup kakakku, ya? Aku menggenggam mouse di tanganku erat-erat. Buku-buku jariku memutih. Aku memberi isyarat mata pada rekan di sebelahku untuk tidak ikut campur. Aku menyimpan laporan yang sedang kukerjakan, menutup jendelanya, lalu mengangkat kepala menatapnya. Aku tidak meninggikan suara, tetapi setiap kataku ucapkan dengan jelas. Pertama, masalahku dengan Bima adalah urusan kami dan orang tua kami, bukan urusan anak umur 20-an yang belum dewasa sepertimu. Kedua, ibuku menentang karena ada alasannya, dan aku bukannya tidak punya pendirian. Ketiga, datang ke kantor orang lain, berteriak-teriak, dan membuat keributan seperti ini benar-benar tidak sopan. Apa? Tidak sopan? Matanya semakin melotot, dan ia mengulurkan tangan untuk mendorong bahuku. Aku menghindar, dan ia kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Kemarin ibuku sudah datang ke rumahmu dan memohon-mohon, tapi kamu malah jual mahal. Kakakku menangis semalaman di kamar, kamu tahu tidak? Kamu benar-benar manusia tidak punya hati. Aku meletakkan gelas minumku di meja dengan keras. Airnya sedikit tumpah dan mengenai ponselnya. Ia buru-buru mengambil ponselnya dan mengelapnya sambil berteriak. Sekarang kamu mau melempar barang ke aku? Dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf pada kakakku dan membujuk ibumu untuk merestui pernikahan ini, aku tidak akan pergi dari sini. Biar semua rekan kerjamu lihat bagaimana kamu menyiksa kakakku. Perkataannya membuat rekan-rekanku mulai berbisik. Manajer di seberang mejaku tidak tahan lagi dan angkat bicara. Mbak, tidak baik bicara seperti itu. Hubungan Anissa itu urusan pribadi. Kalau orang tua menentang, pasti ada alasannya. Datang ke kantor orang dan membuat keributan itu tidak benar. Desainer di sebelahku juga ikut menimpali. Betul. Tadi saya dengar ibunya datang memohon. Pernikahan itu kan seharusnya didasari suka sama suka, bukan dengan cara meminta-minta. Wajah adik Bima memerah lalu memucat saat mendengar rekan-rekanku membelaku. Ia menunjuk kami semua dan berteriak, "Kalian semua pasti komplotan perempuan ini? Makanya membelanya. Kalian tahu apa penderitaan ibuku? Ibuku sudah memasak 1 meja penuh, tapi ibunya bahkan tidak mau melihat dan langsung pergi. Harga diri keluarga kami benar-benar diinjak-injak. Harga diri itu dibangun sendiri, bukan diberikan orang lain," kataku sambil berdiri. Tubuhku lebih tinggi darinya. Aku menatap matanya lurus-lurus. Kemarin ibumu membawa apel layu dan kue kering kedaluarsa ke rumahku. Dia datang dengan pura-pura menyedihkan untuk menekanku. Dan sekarang, kamu datang ke kantorku, memakiku sebagai gadis manja dan menuduhku merusak hidup kakakmu. Apa Bima tahu kamu datang ke sini? Atau ini juga sandiwara yang kamu rencanakan bersama ibumu, berharap aku akan luluh kalau kalian membuat keributan? Adik Bima kehilangan kata-kata. Mulutnya hanya ternganga, dan ia hampir menjatuhkan ponsel di tangannya. Aku melanjutkan, dan sepertinya Bima tidak memberitahumu saat ia menangis, ya? Kemarin dia berkata pada ibuku bahwa kondisi keluarganya memang sulit, tapi dia akan berusaha. Tapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kenapa ibuku menentang. Dia juga tidak bilang kalau kata-kata ibunya kemarin tidak konsisten. Kalau kamu memang sayang pada kakakmu, seharusnya kamu pulang dan mencari tahu rahasia apa yang sebenarnya ada di keluargamu, bukan membuat keributan di sini. Setelah itu, baru bicara denganku. Rekan-rekanku mengangguk setuju, dan resepsionis berbisik pada orang di sebelahnya, pantas saja ibunya menentang. Kelakuan keluarganya benar-benar tidak sopan. Mendengar itu, adik Bima tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Itu bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan amarah. Ia menyeka air matanya,
mengambil ponselnya dari meja, lalu menatapku tajam dan berteriak, "Lihat saja, kakakku tidak akan tinggal diam." Kemudian, ia berlari menuju pintu keluar. Saking terburu-burunya, ia menyenggol pot tanaman di sebelah resepsionis. Pot itu pecah dengan suara nyaring, dan tanahnya tumpah ke lantai, tetapi ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Resepsionis segera membersihkan kekacauan itu, dan rekan-rekanku menghampiriku untuk menanyakan keadaanku. Anak itu benar-benar keterlaluan. Apa perlu kita laporkan ke manajer? Aku menggelengkan kepala, kembali duduk, dan membersihkan tumpahan air tadi. Tanganku yang memegang mouse sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Cara keluarga ini menyelesaikan masalah, ternyata hanya dengan mengirim anak perempuan mereka yang tidak dewasa untuk membuat keributan di kantor. Saat makan siang, aku mengirim pesan kepada ibu, menceritakan tentang adik Bima yang datang ke kantor. Ibu langsung membalas dengan pesan suara. Suaranya sangat tenang, sudah ibu duga. Karena tidak punya cara lain, mereka mengirim anak kecil untuk membuat keributan. Jangan marah, jangan juga mengalah. Semakin mereka bertindak seperti itu, semakin terbukti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sambil makan siang, aku teringat tatapan calon ibu mertuaku saat ia melirik sofa dan buku kas ibu di rumah kami kemarin. Dan barusan, saat adik Bima berteriak bahwa ibunya sudah memasak satu meja penuh, tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Ibu pernah bilang ada akal bulus di balik makanan itu. Mungkinkah masalahnya lebih dari sekadar bahan yang tidak segar? Kamis malam, aku baru saja keluar dari gedung kantor. Saat itu, aku melihat Bima di bawah lampu jalan. Ia bersandar di tiang listrik dengan tangan di saku celana. Hari sudah gelap, dan lampu jalan membuat bayangannya memanjang. Ia masih mengenakan kaos yang sama, dengan sepatu kets KW yang bagian sampingnya semakin menganga. Rambutnya acak-acakan tertiup angin, tetapi ia tidak menghampiriku seperti biasanya. Aku ragu sejenak, lalu mendekatinya. Di tanganku, ada botol termos berisi teh kurma hangat yang disiapkan ibu tadi pagi. "Ada apa kamu kesini?" Tanyaku sambil menyodorkan botol termos, tetapi ia tidak menerimanya. Ia mengangkat kepala dan menatapku. Di matanya, ada kelelahan dan kekecewaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu benar-benar tidak berniat membujuk Tante?" Tanyanya dengan suara pelan sambil menendang-nendang kerikil di bawah kakinya. "Aku tahu adikku salah karena datang ke kantormu kemarin. Aku sudah memarahinya, dan dia juga sudah menyesal. Tapi, kita sudah 2 tahun bersama, masa mau berakhir begitu saja?" Aku bersandar di pagar di sebelahku. Kehangatan botol termos terasa di telapak tanganku, tetapi hatiku terasa sesak. Benar, 2 tahun bukan waktu yang singkat. Tahun lalu, saat aku demam tinggi hingga 38,5 derajat, ia mengambil cuti untuk menemaniku ke rumah sakit. Selama 3 jam mengantre, ia terus membawakan tasku dan memberiku minum. Musim semi lalu, saat aku bilang ingin makan kue rangi khas Jakarta, ia rela berkeliling setengah kota setelah pulang kerja untuk membelikannya. Ia bahkan menghangatkannya di dalam jaketnya karena takut dingin. Bahkan saat kami bertengkar, ia tidak pernah membiarkannya berlarut-larut lebih dari sehari. Ia selalu lebih dulu meminta maaf dan membujukku. Aku tidak ingin mengakhirinya, kataku pelan. Tapi ibuku tidak mau memberitahukan alasannya. Percuma saja aku membujuknya. "Seharusnya kamu bertanya lagi, kan?" Tiba-tiba ia meninggikan suaranya dan mencengkeram lenganku. Tangannya dingin dan cengkeramannya cukup kuat. Aku tahu kondisi keluargaku sulit. Aku memang tidak bisa membelikan rumah bagus dengan gaji beberapa juta sebulan. Tapi, aku kan sedang persiapan ujian sertifikasi. Kalau lulus, gajiku akan naik, dan aku pasti bisa membahagiakanmu. Kenapa Tante tidak bisa memberiku sedikit waktu? Aku menepis tangannya. Ada bekas merah samar di lenganku. "Ini bukan masalah waktu," kataku sambil mengerutkan kening. Ibuku sudah 30 tahun bekerja sebagai akuntan. Cara beliau melihat orang itu luar biasa. Kalau beliau menentang,
Pasti ada alasannya. Beliau hanya belum mau mengatakannya sekarang. Alasan, kamu hanya tahu alasan ibumu. Ia mundur selangkah, matanya penuh kekecewaan. Lalu, perasaan kita selama 2 tahun ini apa artinya? Apa bisa berakhir begitu saja hanya karena satu kalimat ibumu? Anissa, jawab jujur. Kamu sebenarnya masih mau menikah denganku atau tidak? Kalau mau, pulang dan bicara baik-baik dengan ibumu. Kalau tidak, katakan saja terus terang biar aku tidak terus berharap. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hatiku. Aku menatapnya. Tiba-tiba ia terasa asing. Dulu ia tidak pernah memojokkanku seperti ini. Setiap kali ada masalah, kami selalu mencari solusi bersama. Tapi sekarang, ia hanya menyuruhku untuk melawan ibuku. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku sambil menunduk, menghindari tatapannya. Bisakah kamu berhenti memojokkanku? Ia menatapku selama beberapa detik, lalu tersenyum pahit. Baiklah, aku akan memberimu waktu, tapi kalau setelah aku menunggu dan tidak ada jawaban darimu, hubungan kita berakhir. Setelah mengatakan itu, ia berbalik. Punggungnya dengan cepat menghilang di telan kegelapan. Ia tidak menoleh sama sekali. Aku hanya berdiri di sana. Botol termos di tanganku sudah mendingin. Angin bertiup, dan aku merasa sedikit kedinginan. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat-lihat foto kami. Di dalam foto, ia tersenyum cerah sambil memegang layang-layangku. Sinar matahari menyinari kami. Dulu kami sangat bahagia. Kenapa sekarang jadi begini? Saat aku tiba di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Ibu duduk di sofa sambil memegang buku kas tuanya. Di sebelahnya ada kue lapis legit, kue kesukaanku. Ibu sengaja membelinya sore tadi di toko kue terkenal. Kue itu masih terasa hangat. Melihatku masuk, ibu berdiri dan mengambil tasku. Kenapa pulang selarut ini? Ada masalah? Aku duduk di sofa tanpa berkata apa-apa, mengambil sepotong kue lapis dan memakannya. Rasanya manis, tetapi tidak seperti biasanya. Ibu duduk di sampingku. Alih-alih bertanya ada apa, ia meletakkan segelas air hangat di hadapanku. Bima menemuimu. Aku mengangguk. Tiba-tiba air mataku tumpah. Tetesan air mata jatuh ke dalam gelas, menciptakan riak kecil. Bu, kami sudah 2 tahun bersama, dulu dia sangat baik padaku. Aku tidak mau putus. Tapi dia menyuruhku membujuk ibu, kalau tidak, dia akan mengakhirinya. Ibu mengambil tisu, memberikannya padaku, dan menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Ibu tahu kamu merasa sayang. Hubungan 2 tahun memang tidak mudah dilupakan. Tapi ingat ini. Perasaan saja tidak bisa membuatmu kenyang. Pernikahan itu menyangkut seumur hidup. Kalau salah memilih pasangan, kamu bisa menangis seumur hidupmu. Ibu bukan membencinya. Ibu hanya melihat ada masalah di keluarganya, dan ibu ingin melindungimu dari ketidakbahagiaan. Tapi aku tidak tahu masalah apa yang ada di keluarganya, kataku sambil menyeka air mata. Mereka hanya keluarga sederhana dan adiknya sedikit kekanak-kanakan. Selain itu, sepertinya tidak ada yang aneh. Ibu menghela napas, lalu membuka buku kas di tangannya, dan menunjuk salah satu halaman. Lihat ini. Ini adalah harga pasaran yang ibu cek di pasar kemarin. Daging rendang segar sekilo harganya 150.000. Ikan segar seekor 80.000. Daging semur kualitas bagus sekilo 140.000. Kemarin, hidangan di rumah Bima ada sekitar 5 atau 6 macam, kan? Kalau semuanya menggunakan bahan segar, biayanya pasti lebih dari 1 juta rupiah. Sekarang, coba pikirkan lagi. Ibunya memakai sandal yang alasnya sudah tipis, dan Bima memakai sepatu kets KW yang sudah rusak. Apa keluarga yang mampu menghabiskan lebih dari 1 juta untuk sekali makan akan membiarkan sepatu mereka rusak begitu saja? Aku terdiam. Aku tidak pernah menghubungkan detail-detail yang ibu sebutkan. Benar juga, kalau ibunya benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli bahan makanan, kenapa ia memakai sandal setua itu? Kalau Bima memang punya kemampuan,
Kenapa ia memakai sepatu kets KW? Ibu menutup buku kasnya dan meletakkannya di meja. Ibu tahu perasaanmu sedang kacau. Ibu tidak akan memaksa mereka. Keesokan paginya, ibu sengaja memintaku mengambil cuti setengah hari dari kantor. Katanya ada hal serius yang ingin dibicarakan. Gordon ruang tamu setengah tertutup, dan sinar matahari masuk melalui celah, menciptakan garis cahaya tipis di lantai. Ibu membuka buku kas tuanya di meja ruang tamu, mengeluarkan ponsel dari tasnya, menggulir layar beberapa kali, lalu menyodorkannya kepadaku. Lihat ini dulu. Ini foto-foto yang diam-diam ibu ambil di rumahnya waktu itu. Ibu tidak tega menunjukkannya padamu saat itu. Aku mengambil ponselnya. Foto pertama adalah foto meja makan. Meja makan yang kemarin terlihat begitu mewah, kini dalam foto terlihat jelas ada 2 piring kosong di sudut meja. Satu piring bergambar lobster, satunya lagi bergambar abalon. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar daun selada layu, bahkan tidak ada kuah setetes pun. Foto kedua adalah foto rendang dari dekat. Potongan dagingnya memang besar, tetapi jika diperhatikan, pinggiran dagingnya kehitaman, dan masih ada sisa bunga es yang belum mencair sepenuhnya menempel di sana. Foto ketiga adalah gulai ikan. Mata ikannya berwarna abu-abu keruh, dan kulitnya terkelupas menempel di piring. Bu, bagaimana ibu bisa diam-diam mengambil foto ini? Aku mengangkat kepala menatap ibu, merasa sangat bingung. Ibu mengambil gelas air di meja, minum seteguk, lalu mengetuk-netuk buku kasnya dengan jari. Sejak pertama kali masuk ke rumah itu, ibu sudah merasa ada yang aneh. Coba pikirkan. Ibunya bilang dia memasak rendang selama 3 jam sejak jam 10 pagi, kan? Tapi kalau rendang dimasak dari daging segar, dagingnya akan empuk dan kuahnya jernih. Lihat rendang di foto ini. Dagingnya terlihat alot, dan di atas kuahnya ada minyak keruh yang mengambang. Itu hanya bisa terjadi kalau menggunakan daging beku yang sudah sangat lama. Mau dimasak selama apapun, dagingnya tidak akan empuk dan kuahnya tidak akan jernih. Aku teringat saat calon ibu mertuaku menyuruhku mencicipi rendang, tetapi aku tidak sempat karena ibu terburu-buru mengajakku pulang. Sekarang, setelah melihat foto dan mendengar penjelasan ibu, jantungku terasa mencelos. Lalu, ikannya? Katanya dia menangkap ikan yang masih hidup. Ikan hidup matanya bening dan insangnya berwarna merah segar, kata ibu sambil memperbesar foto gulai ikan di ponselnya. Lihat mata ikan ini. Abu-abu dan mati. Insangnya disembunyikan di dalam perutnya supaya tidak terlihat. 9 dari 10, ini adalah ikan beku yang dicairkan lalu dimasak. Waktu itu, saat kamu sedang bicara dengan Bima, ibu diam-diam membuka insangnya, warnanya ungu gelap. Itu bukti ikannya tidak segar. Aku menggenggam ponsel itu dengan erat. Buku-buku jariku memutih. Ibu kembali ke foto piring kosong, dan 2 piring kosong ini. Sejak awal ibu sudah curiga. Kenapa ada piring lobster dan abalon, tapi tidak ada makanannya? Belakangan, ibu dengar ibunya berbisik pada Bima saat pergi ke dapur, sembunyikan piring kosong itu. Saat itulah ibu sadar. Ini semua hanya sandiwara untuk menunjukkan pada kita seolah-olah mereka punya uang. Padahal, mereka tidak membeli seekor lobster atau sebuah abalon pun. Kalau begitu, semur dagingnya? Tiba-tiba aku teringat semur daging yang diiris tipis kemarin. Bukankah itu katanya buatan sendiri? Lihat foto ini. Ibu menunjukkan foto keempat, foto semur daging dari dekat. Pinggiran irisan dagingnya kehitaman, dan jika diperhatikan, ada garis-garis samar seperti beberapa potong daging yang disatukan. Ini dibuat dari daging impor beku yang dipadatkan, bukan dari daging segar. Semur dari daging segar. Teksturnya padat dan tidak akan ada garis-garis seperti ini saat diiris. Pinggirannya juga tidak akan kehitaman. Waktu itu ibu memegang piringnya, dan rasanya dingin. Itu bukan suhu makanan yang baru dimasak. Ini pasti hanya dikeluarkan dari kulkas dan dihangatkan. Aku meletakkan ponsel itu. Dadaku terasa sesak dan berat.
Meja makan yang kemarin terlihat begitu mewah ternyata hanyalah pertunjukan yang diisi dengan makanan beku murah dan piring kosong. Calon ibu mertuaku mencoba menipuku dengan cara itu agar aku percaya bahwa kondisi keluarga mereka baik-baik saja. Dan satu hal lagi, ibu tiba-tiba angkat bicara, tatapannya menjadi serius. Gelang perak yang kamu pakai kemarin, kamu ingatkan itu warisan dari nenek? Aku mengangguk dan tanpa sadar menyentuh pergelangan tanganku. Kemarin saat pulang, aku melepas gelang itu dan menyimpannya di tas. Waktu ibunya memegang tanganmu dan bicara, dia terus memain-mainkan gelang itu, suara ibu merendah, ibu melihatnya dengan jelas. Saat memegang gelang itu, matanya berkilau dengan sangat rakus, dia bahkan bertanya, ini mahal, ya? Itu bukan rasa penasaran biasa. Itu tatapan orang yang menginginkan gelangmu. Saat itulah ibu yakin. Keluarga ini tidak hanya tidak jujur, tetapi mereka juga berpura-pura baik di depanmu sementara di belakang berniat mengambil keuntungan darimu. Barulah aku teringat saat calon ibu mertuaku memegang gelang kuku dan menanyakan harganya. Saat itu, aku hanya berpikir ia penasaran dengan aksesori anak muda. Tapi setelah mendengar kata-kata ibu, aku sadar tatapannya memang aneh. Itu bukan rasa penasaran, melainkan keserakahan. Bu, kenapa ibu tidak langsung memberitahuku saat itu? Aku merasa sedikit kesal. Kalau saja ibu langsung memberitahuku, aku tidak akan merasa bingung selama ini. Ibu menghela napas dan mengelus kepalaku. Kalau ibu katakan saat itu, apa kamu akan percaya? Kamu malah akan berpikir ibu mencari-cari kesalahan mereka. Kamu sudah 2 tahun bersama Bima, perasaanmu sudah condong padanya. Kalaupun ibu menceritakan ini semua, kamu pasti akan mencari-cari alasan untuk membela mereka. Lebih baik memberimu waktu untuk tenang dulu, baru menunjukkan detail-detail ini. Kamu harus mengingat kembali situasinya agar kamu benar-benar mengerti kenapa ibu menentangnya. Aku menunduk menatap buku kas tua di meja. Di sana, tertulis harga-harga bahan makanan yang ibu cek di pasar kemarin. Daging rendang segar 150.000, ikan segar 80.000, daging sapi segar 140.000. Dan di sebelahnya, ibu menulis dengan huruf kecil. Jika semua hidangan disiapkan dengan bahan segar, biaya minimal Rp1.000. Namun, anak laki-laki memakai sepatu KW, ibu memakai sandal usang, kemampuan ekonomi tidak mendukung. Ibu sudah mencatat semuanya. Penentangannya bukan karena emosi sesaat, melainkan kesimpulan yang diambil dari pengamatan dan perhitungan yang cermat. Aku teringat bagaimana Bima memojokkanku untuk membujuk ibu, bagaimana adiknya datang ke kantor dan membuat keributan, dan bagaimana calon ibu mertuaku datang dan berpura-pura menyedihkan. Seketika, aku berpikir bahwa keluarga ini sejak awal hanya bersandiwara. Bersandiwara miskin, bersandiwara murah hati, semua untuk menipuku agar mau menikah, dan mungkin ada tujuan lain di baliknya. Aku merinding memikirkannya. Bu, sekarang aku mengerti maksud ibu, kataku sambil mengangkat kepala, mataku memerah. Untung sekali ibu membawaku pulang waktu itu. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu. Ibu tersenyum dan mengambil ponselnya. Syukurlah kamu sudah mengerti. Kedepannya, apapun yang kamu hadapi, selalu perhatikan detailnya. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Ada orang yang kelihatannya polos, tapi di dalam hatinya penuh dengan niat buruk. Terutama dalam urusan penting seperti pernikahan, kamu harus lebih waspada. Aku mengangguk. Keraguan dan rasa sayang di hatiku lenyap sudah. Aku sadar, ibu menentang bukan karena Bima, melainkan karena keluarganya yang tidak jujur, suka menipu, dan bahkan serakah. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Pernikahan bukan hanya masalah 2 orang, melainkan masalah 2 keluarga. Aku baru menyadarinya sekarang. Jika aku menikah dengan keluarga seperti itu, hidupku pasti tidak akan tenang. Minggu pagi, aku sedang membantu ibu merapikan tanaman di teras. Baru saja aku memindahkan pot bunga ke tempat yang lebih cerah, terdengar suara pintu digedor dari luar. Gedebuk,
gedebuk, jauh lebih kasar, dan penuh amarah dibandingkan saat calon ibu mertuaku datang sebelumnya. Ibu meletakkan semprotan tanaman di tangannya dan mengerutkan kening. Sudah bisa ditebak, pasti dia. Kali ini sepertinya bawa rombongan. Aku membuka pintu, dan benar saja, calon ibu mertuaku berdiri di depan. Ia mengenakan jaket ungu baru, tetapi kakinya masih beralas sandal jepit karet hitam yang sudah tipis. Di tangannya ada sekantong jeruk yang kulitnya sudah keriput, jelas sekali barang obrolan dari pasar. Di belakangnya, ada 3 orang lagi. Seorang ibu parubaya berbaju motif bunga dengan rambut keriting kecil sambil memegang tas kain. Seorang pria berkacamata yang kelihatannya sopan tetapi terus melirik ke dalam ruang tamu kami, dan seorang nenek berusia 60-an dengan pakaian sederhana sambil membawa botol termos. Ini saudari sepupuku, yang ini tetangga sebelah rumah, dan beliau ini bibiku dari kampung. Calon ibu mertuaku membawa rombongannya masuk begitu saja tanpa kupersilakan. Hari ini aku bawa mereka untuk bicara baik-baik dengan ibumu. Jangan sampai karena salah paham kecil, kita menghalangi masa depan anak-anak. Ibu keluar dari teras, masih memegang lap, dan duduk di sofa. Tanpa niat menyambut tamu, ia menunjuk kursi di seberangnya. Silakan duduk. Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Jangan berbelit-belit. Wanita berbaju motif bunga, yang disebut saudari sepupu, angkat bicara lebih dulu. Ia duduk di sofa, meletakkan tas kainnya di pangkuan, dan berkata dengan nada angkuh, "Mbak Hartini, mungkin kata-kataku kurang berkenan, tapi kita kan sama-sama orang tua. Anak muda zaman sekarang tidak mudah menjalin hubungan. Mereka sudah 2 tahun bersama dan sudah sampai tahap pembicaraan nikah. Kalau tiba-tiba ibunya melarang, itu terlalu egois, kan? Orang tua terlalu ikut campur urusan anak nanti hanya akan disalahkan." Pria berkacamata, tetangga mereka, mengangguk dan membetulkan kacamatanya. "Betul, Mbak Hartini. Saya sudah lama bertetangga dengan mereka. Keluarganya memang sederhana, tapi orangnya baik-baik. Ibu Rati ini juga orangnya ramah sekali, tidak mungkin akan menyusahkan menantu. Kalau masalahnya uang hantaran atau rumah, kan bisa kita bicarakan bersama. Tidak perlu sampai melarang pernikahan begini." Bibi dari kampung juga ikut bicara dengan logatnya yang kental sambil memainkan botol termosnya. "Hartini, kita orang kampung itu menghargai jodoh. Anak-anak sudah 2 tahun bersama itu tandanya jodoh. Dulu anakku mau menikah juga aku larang, tapi lihat sekarang, mereka hidup bahagia. Dengarkan aku, jangan terlalu perhitungan. Kita selesaikan baik-baik saja." Mereka bertiga bergantian membela calon ibu mertuaku, seolah-olah ibuku adalah orang yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Calon ibu mertuaku hanya diam di samping, tetapi terus menghela napas dan pura-pura menyeka air mata, seolah-olah ibuku telah menzaliminya. Aku berdiri di samping ibu dengan cemas, khawatir ibu akan terpengaruh oleh kata-kata mereka. Saat aku hendak bicara, ibu mengangkat tangan untuk menghentikanku. Kemudian, ia mengeluarkan ponsel dari laci meja dan meletakkan buku kas tuanya di depan mereka. "Sebelum mengatakan saya egois, coba lihat ini dulu, baru kita bicara." Ibu menggulir foto-foto di ponselnya dan memberikannya pada wanita berbaju motif bunga. "Lihat ini. Ini foto meja makan di rumah Anda waktu itu. Lihat 2 piring kosong di sudut itu? Ada gambar lobster dan abalon, tapi isinya hanya daun selada. Apa maksudnya ini? Mau menipu kami, atau meremehkan kami?" Wanita itu mengambil ponsel, mengerutkan kening sambil melihatnya, lalu memberikannya pada pria berkacamata di sebelahnya. Ibu menunjukkan foto rendang dan ikan. "Lihat ini juga." Katanya rendangnya dimasak 3 jam dari daging segar, tapi pinggirannya kehitaman dan masih ada bunga es. "Ini daging beku yang sudah lama. Mata ikannya keruh, dan insangnya ungu gelap. Ini bukan ikan hidup. Semuanya palsu untuk menipu kami." Pria berkacamata itu membetulkan kacamatanya, melihat semua foto, lalu mengambil buku kas tua di meja,
dan membuka halaman yang berisi harga bahan makanan. Ibu telah mencatat harga daging rendang segar, ikan segar, dan daging sapi dengan tanggal yang akurat. Di sebelahnya, tertulis, hidangan di rumah ekonomi tidak mendukung. Saya tidak menentang pernikahan anak-anak. Saya menentang sikap keluarga Anda yang mencoba menipu kami. Suara ibu rendah tetapi penuh penekanan. Kalau saja keluarga Anda jujur mengatakan kondisi ekonomi sedang sulit, kami pasti akan ikut mencari solusinya. Tapi apa yang kalian lakukan? Makanan beku dibilang segar, piring kosong untuk pamer kemewahan. Kalian menipu kami untuk mendapatkan putri saya sebagai menantu. Apa ini tidak berarti kalian menganggap putri saya bodoh? Nenek 60-an itu, setelah melihat foto dan buku kas, meletakkan botol termosnya di meja dengan keras dan menoleh ke calon ibu mertuaku. Ratih, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Mau berbesan kok pakai bohong? Kalau aku jadi dia, aku juga akan menentang. Wanita berbaju motif bunga juga mengerutkan kening, sikap angkuhnya hilang. Ratih, ini memang salahmu. Sesulit apapun, tidak boleh menipu orang. Wajar kalau Mbak Hartini menentang. Pria berkacamata mengembalikan ponsel dan buku kas pada ibu dengan wajah malu. Mbak Hartini, maaf kami tidak tahu situasinya dan sudah lancang. Lupakan saja kata-kata kami tadi. Ini memang salah mereka. Anda benar menentangnya. Wajah calon ibu mertuaku memerah sampai ke leher. Ia meremas ujung bajunya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tergagap, Aku hanya ingin terlihat baik di depan kalian. Tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain? Ibu tersenyum dingin. Kalau saya tidak menyadari akal bulus ini, setelah putri saya menikah pun kalian pasti akan terus menipunya dengan kebohongan lain. Hari ini membawa kerabat untuk menekan, besok mungkin cara lain lagi. Calon ibu mertuaku kehilangan kata-kata dan menunduk dalam. Wanita berbaju motif bunga berdiri dan menariknya. Sudah, Ratih. Ini salahmu, ayo kita pulang. Jangan mempermalukan diri lagi. Pria berkacamata dan bibi dari kampung juga berdiri tanpa kata dan mengikuti mereka. Di depan pintu, calon ibu mertuaku tiba-tiba menoleh padaku dengan tatapan memohon. Nak, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan menipu lagi. Ibu memotongnya dengan tegas. Kesempatan tidak didapat dengan tipu daya, tapi dengan ketulusan. Kalau keluarga Anda memang tulus, perbaiki dulu kebiasaan menipu itu, baru bicara soal pernikahan. Calon ibu mertuaku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sambil memegang kantong jeruk keriputnya, ia mengikuti kerabatnya pergi dengan lesu. Aku menutup pintu dan menatap ibu dengan rasa hormat yang mendalam. Bu, tadi ibu hebat sekali. Hanya dengan beberapa kalimat, mereka semua tidak berkutik. Ibu mengangkat buku kas di meja dan menepuknya pelan. Bukan ibu yang hebat, tapi mereka yang salah. Manusia boleh punya siasat, tapi hatinya tidak boleh jahat. Apalagi menipu orang lain, terutama dalam urusan sepenting pernikahan. Dari kejadian ini, kamu pasti belajar. Hal paling mendasar dalam berhubungan dengan orang lain adalah kejujuran. Tanpa itu, hubungan tidak akan bertahan lama. Aku mengangguk. Keraguan dan rasa sayang di hatiku lenyap sudah. Sekarang aku benar-benar mengerti. Ibu menentang bukan karena orangnya, melainkan karena keluarganya yang tidak jujur, suka menipu, dan bahkan serakah. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Pernikahan bukan hanya masalah dua orang, melainkan masalah dua keluarga. Aku baru menyadarinya sekarang. Jika aku menikah dengan keluarga seperti itu, hidupku pasti tidak akan tenang. Untungnya, ibu telah melindungiku. Beberapa hari berlalu. Saat pulang kerja, aku mampir ke toko roti di sudut jalan untuk membeli roti gandum. Ibu sedang mengurangi gula karena kadar gulanya sedikit tinggi. Tanpa sengaja, aku melewati kompleks rumah susun tua tempat tinggal Bima. Saat itu, aku mendengar suara seseorang sedang menelepon dari pintu masuk sebuah gedung. Suaranya sangat panik, tajam, dan bercampur isak tangis.
Suara yang sangat kukenal. Aku memperlambat langkah dan mendekat. Dari balik beberapa pohon tua, aku melihat calon ibu mertuaku berdiri di tangga, memunggungiku, sambil menempelkan ponsel tuanya di telinga. Ia tampak gelisah, seolah khawatir ada yang mendengar. Tapi suaranya terlalu keras, hingga terbawa angin sampai ke telingaku. Saya tahu. Utang 200 juta yang saya pinjam dari Bapak pasti saya bayar. Tapi sekarang saya benar-benar tidak punya uang. 200 juta. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku segera bersembunyi di balik pohon, dan tanpa sadar mengeluarkan ponsel. Tanganku gemetar, setelah beberapa kali salah menekan, akhirnya aku berhasil menekan tombol rekam. Aku menahan napas, dan terus mendengarkan. Tolong jangan tagih terus. Suara calon ibu mertuaku penuh permohonan. Ia melirik ke lantai atas, mungkin khawatir keluarganya mendengar. Anak saya sedang pacaran dengan seorang gadis dari keluarga berada. Kalau mereka jadi menikah, saya pasti akan cari cara untuk dapat bantuan dari keluarga mereka. Saya janji, beri saya waktu 3 bulan lagi. 3 bulan saja. Sampai saat itu, saya pasti akan siapkan uangnya. Kalimat selanjutnya tidak terlalu jelas, tetapi aku masih mendengar beberapa patah kata seperti, "Jangan datang ke rumah, nanti pernikahan anak saya bisa gagal." Lalu ia menutup telepon. Ia berdiri di tangga, menghela napas, dan mengelus dadanya. Aku bersembunyi di balik pohon sambil menggenggam ponsel yang masih merekam. Ujung jariku memutih karena cahaya layar. Keluarga itu tidak hanya menipuku dengan sandiwara, tetapi juga punya utang sebesar 200 juta rupiah, dan mereka berencana melunasinya dengan bantuan keluargaku. Aku merasakan kemarahan dan kelegaan pada saat bersamaan. Marah karena mereka telah menipuku dari awal hingga akhir, tidak hanya perasaanku, tetapi juga mengincar uang keluargaku. Lega karena ibu telah menghentikanku tepat waktu sehingga aku tidak terjerumus ke dalam lubang itu. Jika aku benar-benar menikah, utang 200 juta itu mungkin benar-benar akan menjadi tanggung jawab keluargaku. Tanpa ragu lagi, aku berbalik dan segera meninggalkan tempat itu melalui jalan lain. Di jalan, aku mengirim pesan pada ibu, menjelaskan situasinya secara singkat dan mengirimkan rekaman suara itu. Ibu langsung membalas dengan pesan suara, nadanya lebih berat dari biasanya. "Tenang dulu, kita bicara di rumah, hati-hati di jalan." Saat aku tiba di rumah, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Aroma sup ikan yang gurih memenuhi seluruh ruangan. Melihatku, ibu mengecilkan api, mengelap tangannya, dan mengambil tasku. "Rekamannya sudah ibu dengar. Kamu tidak ketahuan, kan?" "Tidak, Bu." Aku sembunyi di balik pohon, jadi dia tidak melihatku. Aku duduk di sofa dan meminum teh kamomil yang dibuatkan ibu. Tehnya panas, tetapi tidak mampu meredakan amarah di hatiku. "Bu, keluarga itu benar-benar keterlaluan. Tidak hanya menipuku, mereka juga punya utang 200 juta dan berencana melunasinya dengan uang kita. Kalau aku jadi menikah, hidupku pasti akan menderita karena terikat dengan utang mereka." Ibu duduk di sampingku dan menepuk-nepuk punggungku dengan suara yang surprisingly tenang. "Kan sudah ibu bilang keluarga itu aneh." Waktu itu di rumahnya, ibu melihat ibunya menelepon sambil celingak-celinguk. Ibu sempat dengar samar-samar kata tidak bisa bayar. Waktu itu belum pasti, jadi ibu diam saja. Ternyata benar, dia sedang ditelepon penagih utang. Lalu, utang 200 juta itu untuk apa? Aku mengerutkan kening. Bima bilang keluarganya hanya pegawai biasa, tidak pernah punya pengeluaran besar. Bagaimana bisa punya utang sebanyak itu? Ibu menghela napas, mengeluarkan buku kas tuanya dari laci, dan membuka halaman kosong. Ia menulis utang 200.000 rupiah, dan melingkarinya. 9 dari 10, itu uang hasil judi online ibunya, atau mungkin Bima pernah gagal bisnis. Dulu kamu pernah bilang kan, Bima ingin mencoba buka usaha kecil? Mungkin usahanya gagal dan hanya menyisakan utang. Apapun itu, 200 juta bukan uang kecil. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa melunasinya.
makanya mereka buru-buru ingin menikahimu untuk mendapatkan bantuan dari keluarga kita. Aku teringat dulu Bima pernah berkata ingin membuka toko buah dan bertanya apakah bisa meminjam uang dari ibuku. Waktu itu hubungan kami belum lama, jadi aku menolaknya. Sekarang kupikir-pikir, mungkin saat itu ia sudah berniat meminjam uang dariku untuk melunasi utang. Semakin kupikirkan, semakin aku merinding dan takut. Jika saat itu aku luluh dan meminjamkan uang, mungkin sekarang uangku tidak akan kembali dan aku akan terikat dengan keluarga itu. Bu, aku sudah benar-benar tidak mau menikah dengan Bima, kataku tegas sambil menatap ibu. Keluarga seperti itu, meskipun Bima sangat baik padaku, aku tidak akan mau, hidupku pasti akan sengsara. Ibu tersenyum dan mengelus kepalaku. Bagus, itu keputusan yang tepat. Pernikahan bukan hanya masalah dua orang, tapi dua keluarga. Kalau keluarga pasanganmu banyak menyembunyikan rahasia dan mengincar uang keluargamu, meskipun perasaanmu kuat, pernikahan itu tidak boleh terjadi. Syukurlah kamu sadar sekarang, itu jauh lebih baik daripada menyesal setelah menikah. Saat makan malam, ibu menyendokkan sup dan memberiku banyak tahu di mangkukku, makan yang banyak biar kuat. Kedepannya, apapun yang terjadi, selalu waspada dan jangan mudah percaya pada orang lain. Terutama kalau sudah menyangkut uang dan pernikahan. Aku mengangguk dan menyuap nasi. Rasanya jauh lebih enak dari biasanya. Beban berat di hatiku seolah terangkat. Sisa rasa sayang kini sepenuhnya berubah menjadi kelegaan. Aku bersyukur atas kejelian ibu dan bersyukur karena kebetulan mendengar percakapan telepon calon ibu mertuaku. Kalau tidak, aku pasti sudah terperangkap dalam jebakan mereka. Malam itu, aku gelisah di tempat tidur dan mendengarkan kembali rekaman itu. Suara calon ibu mertuaku yang berkata, dapat bantuan dari keluarga mereka. Terasa seperti duri di hatiku. Aku semakin mantap untuk benar-benar mengakhiri hubunganku dengan Bima. Tidak hanya mengakhirinya, tetapi juga membuat mereka sadar akan perbuatan mereka dan bahwa aku bukanlah orang yang mudah diremehkan. Senin siang, aku sedang makan siang dengan rekan kerja di warung mie dekat kantor. Tiba-tiba ponselku berdering. Telepon dari Bima. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Begitu kuangkat, terdengar suaranya yang panik. Anissa, kamu ada waktu? Aku ingin bicara sebentar. Cuma 10 menit. Aku di kafe dekat kantormu, sudah di sini. Setelah menutup telepon, rekan kerjaku bertanya apakah mau ditemani. Aku menggeleng, tidak usah, aku pergi sendiri, lagi pula ini harus diselesaikan. Sebelum pergi ke kafe, aku memeriksa baterai ponsel dan menyiapkan rekaman suara itu, agar bisa langsung diputar. Pagi tadi ibu berpesan, kalau dia masih mencoba berkelit, putar saja rekamannya dan jangan berdebat lagi. Kafe itu sepi, Bima duduk di dekat jendela. Di depannya ada es americano yang belum tersentuh, tetesan embunnya membentuk genangan kecil di meja. Ia mengenakan jaket hitam baru, tetapi sepatu kets KW-nya yang usang membuatnya tampak aneh. Aku duduk di seberangnya tanpa memesan apapun, dan langsung ke inti permasalahan. Ada apa mau bicara? Ia menggosok-gosokkan tangannya, menghindari tatapanku. Lalu dengan suara pelan ia berkata, aku dengar dari ibuku. Katanya kamu mendengar pembicaraan telepon ibu di depan rumah. Tentang utang keluarga kami sebesar 200 juta. Aku mengangguk. Bukan hanya mendengar, aku juga merekamnya. Tubuhnya seketika menegang. Tangannya yang membeku di udara baru diturunkan beberapa saat kemudian. Ia buru-buru membela diri. Bukan, kamu salah dengar. Ibu waktu itu sedang bicara dengan bibiku. Yang punya utang itu bibiku, bukan kami. Jangan salah paham. Keluarga kami tidak punya utang. Ibu hanya khawatir pada bibiku, makanya bicaranya begitu. Oh, begitu. Aku mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di meja. Layarnya menunjukkan file rekaman. Kalau begitu, coba dengarkan ini. Bagian mana yang salah ku dengar?
Sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku menekan tombol putar. Suara calon ibu mertuaku terdengar jelas di kafe itu. Utang 200 juta yang saya pinjam dari bapak pasti saya bayar. Kalau mereka jadi menikah, saya pasti akan cari cara untuk dapat menghentikan rekaman itu, tetapi aku menarik ponselku agar tidak bisa disentuhnya. Rekaman terus berputar, dan baru setelah kalimat pasti akan siapkan uangnya, selesai, aku menekan tombol berhenti. Bima menunduk dalam, meremas ujung bajunya. Buku-buku jarinya memutih. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara serak, sebenarnya, 200 juta itu uang yang ibu pinjam dari temannya untuk biaya pernikahanku. Itu bukan utang, hanya pinjaman sementara. Nanti kalau gajiku naik, aku bisa cepat melunasinya. Pinjaman sementara? Aku tersenyum dingin. Aku teringat piring kosong, rendang beku, dan sandal usang ibunya. Kalau memang hanya pinjaman sementara, kenapa kalian harus pamer dengan makanan beku dan piring kosong? Kenapa ibumu harus datang ke rumahku dan pura-pura menyedihkan? Kenapa adikmu harus datang ke kantorku dan membuat keributan? Dan kamu, dulu kamu bilang mau buka toko buah, kenapa kamu minta pinjam uang padaku? Bukankah katamu ada uang pinjaman di rumah? Pertanyaanku membuatnya hanya bisa ternganga, tidak bisa menjawab. Matanya semakin gelisah. Akhirnya, ia menyerah bersandiwara. Sambil menopang tubuhnya di meja, ia memohon, aku mengaku. Keluarga kami memang punya utang 200 juta, itu uang yang ibu habiskan saat main judi online. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya takut kamu akan minta putus kalau tahu. Aku janji, utang ini pasti akan kulunasi. Begitu aku dapat sertifikasi dan gajiku naik, aku akan mencicil 3 juta sebulan. Dalam beberapa tahun pasti lunas. Aku tidak akan membuatmu menderita. Beberapa tahun? Aku menatapnya. Aku tertawa karena tidak percaya. Gajimu sekarang hanya beberapa juta. Setelah bayar sewa dan biaya hidup, sisanya berapa? Bagaimana bisa kamu mencicil 3 juta sebulan? Mau berutang lagi di tempat lain? Atau mau minta bantuan keluargaku? Wajahnya memucat. Ia menggigit bibirnya, tidak bisa berkata apa-apa. Seorang ibu di meja sebelah berbisik pada suaminya, keterlaluan sekali anak muda itu. Menipu pacarnya untuk menikah padahal punya utang. Suara bisikan itu sepertinya terdengar olehnya, dan ia semakin menunduk. Aku tidak berniat meminta bantuan keluargamu. Aku hanya. Kita sudah 2 tahun bersama, perasaan kita juga kuat. Aku tidak mau putus hanya karena masalah uang. Anissa, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan bekerja keras, melunasi utang, dan membahagiakanmu. Ya, kesempatan tidak didapat dengan tipu daya. Aku berdiri dan mengambil tas di kursi. Lalu aku berkata dengan tegas. Sejak keluargamu menipuku dengan makanan beku, sejak mereka bersandiwara dengan piring kosong, sejak ibumu berencana melunasi utang dengan uang keluargaku, dan sejak kamu menyembunyikan semua ini dariku, kesempatan di antara kita sudah tidak ada lagi. Ia buru-buru berdiri dan mencoba memegang lenganku, tetapi aku mundur menghindar. Jangan sentuh aku. Aku datang ke sini hari ini untuk mengatakan ini dengan jelas. Kita putus. Jangan hubungi aku lagi. Jangan putus, kumohon. Suaranya bergetar, matanya memerah. Aku salah. Aku tidak akan menipu lagi. Aku akan bicara baik-baik dengan ibuku supaya dia tidak punya pikiran seperti itu lagi padamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Aku menggelengkan kepala dan berbalik. Tanpa menoleh sekalipun, aku keluar dari kafe itu. Saat aku keluar, sinar matahari terasa hangat di tubuhku. Beban berat di hatiku akhirnya terangkat. Sisa rasa sayang hilang, hanya menyisakan kelegaan. Aku bersyukur tidak tertipu oleh kebohongannya, dan bersyukur ibu terus mengingatkanku sehingga aku tidak terperangkap dalam jebakan mereka. Saat kembali ke kantor, rekan kerjaku bertanya apakah aku baik-baik saja.
Aku tersenyum. Iya, baik-baik saja. Semuanya sudah selesai. Aku mengeluarkan ponsel, memblokir nomornya, dan menghapus semua media sosialnya. Foto-foto kami juga kuhapus tanpa ragu. Pesan dari ibu masuk. Aku membalas, semuanya sudah beres, Bu. Jangan khawatir. Ibu langsung membalas dengan emoji jempol dan semangat. Melihat pesan ibu, hatiku terasa tenang. Orang yang benar-benar baik tidak akan menyusahkan orang yang dicintainya. Tidak akan menyakiti dengan kebohongan. Orang itu dan keluarganya, yang bahkan tidak bisa menjaga kejujuran paling dasar dan berencana melunasi utang dengan uang keluargaku, tidak pantas lagi untuk kupikirkan. Rabu sore, aku sedang merapikan dokumen untuk perusahaan baru tempatku akan bekerja. Saat aku memasukkan fotokopi ijazah ke dalam amplop, terdengar suara pintu digedor dengan keras dari luar. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ibu berlari keluar dari dapur, masih memegang lap. Ia mengerutkan kening. Sudah bisa ditebak, pasti dia. Kali ini sepertinya bawa rombongan besar. Saat aku mengintip dari lubang pintu, jantungku mencelos. Calon ibu mertuaku berdiri di depan, mengenakan jaket pading hijau baru, tetapi kakinya masih beralas sandal jepit usang. Di belakangnya ada 4 kerabat lagi. Seorang pria parubaya berjaket biru sambil memegang rokok, seorang wanita berkerudung motif bunga sambil menggendong anak yang menangis, seorang nenek membawa keranjang bambu berisi beberapa ikat sawi layu, dan seorang pemuda berambut pirang yang bersandar di dinding sambil bermain game di ponsel. Begitu pintuku buka, calon ibu mertuaku langsung menyerobot masuk, dan pria berjaket biru itu mendorong bahuku. Aku terhuyung dan hampir menabrak rak sepatu. Ibu membantuku berdiri, melemparkan lap ke meja, dan berkata dengan dingin, "Apa-apaan ini? Sekali lagi Anda menyentuh anak saya akan lapor polisi." Calon ibu mertuaku tidak peduli. Ia berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan di pinggang dan berteriak. Suaranya begitu melengking hingga telingaku sakit. "Dengar baik-baik. Anakmu sudah 2 tahun pacaran dengan anakku, makan dan tidur di rumah kami, sekarang seenaknya minta putus. Ganti rugi masa muda anakku, bayar 50 juta rupiah. Tidak kurang sepeser pun." Wanita berkerudung itu maju sambil menggendong anaknya yang menangis. "Betul. Keponakan saya itu anak baik dan rajin. Dia sudah membuang waktu 2 tahun untuk anak Anda. 50 juta itu masih sedikit. Kalau orang lain, pasti sudah minta 100 juta. Nenek berkeranjang itu juga mengangguk dan meletakkan keranjangnya di lantai. Beberapa daun sawi layu jatuh. "Hartini, kita sama-sama ibu, pikirkan baik-baik. Siapa yang akan mengganti masa muda keponakanku? Kalau uang ini tidak dibayar, kami tidak akan pulang." Pemuda berambut pirang itu mematikan ponselnya dan bersandar di kusen pintu, berkata dengan nada mengancam, "Tante saya sudah bilang, kan? Kalau hari ini tidak bayar, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Keluarga kalian kelihatannya kaya, kan? Masa tidak punya uang 50 juta? Bayar baik-baik selagi kami masih bicara sopan." Ibu tidak berdebat dengan mereka. Ia dengan tenang mengeluarkan ponsel dan, di depan mereka, menelepon polisi, lalu menyalakan speaker. "Halo, kantor polisi? Ada orang asing masuk ke rumah saya, membuat keributan, dan mengancam akan melakukan kekerasan jika tidak diberi uang. Alamatnya di..." Wajah calon ibu mertuaku langsung berubah saat ibu benar-benar menelepon polisi. Ia buru-buru mencoba merebut ponsel ibu. "Jangan lapor. Kita bicara baik-baik, kalau 50 juta tidak bisa, 25 juta juga boleh." Pria berjaket biru juga panik dan mematikan rokoknya di lantai. "Jangan lapor, Bu, ini salah paham. Kami hanya mau bicara." Ibu menghindari tangan calon ibu mertuaku dan terus berbicara ke telepon, dan barusan mereka mendorong putri saya. Sekarang mereka masih di dalam rumah, mengancam tidak akan pergi jika tidak diberi uang. Setelah menutup telepon, ibu tersenyum dingin pada mereka. Sekarang takut, tadi sombong sekali. Sebelum mereka sempat menjawab,
Suara sirene polisi terdengar dari bawah, semakin mendekat. Pemuda berambut pirang yang pertama panik dan berlari menuruni tangga. Saya cuma ikut-ikutan, tidak ada urusan dengan saya. Wanita berkerudung itu juga berlari keluar sambil menggendong anaknya, diikuti oleh pria berjaket biru, tetapi ibu menghalanginya. Mau kemana? Polisi sebentar lagi datang. Tadi Anda mendorong orang, kan? Kita selesaikan dulu. Wajah pria itu memerah. Ia menepis tangan ibu dan lari terbirit-birit. Setelah semua kerabatnya kabur, calon ibu mertuaku hanya bisa berdiri termangu di ruang tamu. Di lantai, berserakan daun sawi layu. Tak lama, 2 orang polisi tiba. Calon ibu mertuaku akhirnya mengaku datang untuk meminta uang ganti rugi masa muda. Polisi itu menegurnya dengan keras. Ibu, ini jelas-jelas pemerasan. Pasangan putus itu hal biasa. Atas dasar apa ibu meminta ganti rugi? Sekali lagi ibu melakukan ini, ibu akan kami proses. Calon ibu mertuaku ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ia memungut keranjang bambunya dan mengikuti polisi keluar dengan lesu. Di depan pintu, ia menoleh padaku dengan tatapan penuh amarah, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Setelah polisi pergi, ibu membersihkan daun sawi di lantai. Sambil mengelap debu di rak sepatu, ibu berkata, "Lihat, kan? Menghadapi orang nekat seperti itu tidak boleh lemah. Kalau kita tidak salah, panggil saja polisi. Orang seperti mereka hanya akan takut pada orang yang lebih kuat." Aku mengangguk. Hatiku benar-benar tenang. Sepertinya calon ibu mertuaku tidak akan berani datang lagi. Jumat malam, aku dan ibu sedang menonton TV di sofa setelah makan malam. Tiba-tiba terdengar suara pertengkaran yang keras dari lantai bawah, diikuti suara pintu digedor. Ibu mematikan TV dan mengerutkan kening. Suara itu sepertinya dari rumah mereka, mungkin penagih utang datang. Kami pergi ke teras dan melihat ke bawah. Benar saja, itu rumah Bima. 3 pria berbadan tegap berpakaian hitam berdiri di depan pintu, memegang kertas yang sepertinya surat utang. Pria yang paling tinggi menggedor pintu sambil berteriak, "Ratih, buka pintu. Sudah waktunya bayar utang 200 juta. Kalau hari ini tidak bayar, semua barang di rumah ini akan kami angkut." Pintu tidak dibuka, jadi pria itu menendangnya. Dari dalam, terdengar suara tangisan calon ibu mertuaku. Saat pintu akhirnya terbuka, ia sudah bersimpu di lantai. Rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. "Bapak-bapak, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya pasti akan siapkan uangnya. Tolong jangan ambil barang-barang saya." Bima berlari keluar dari kamar untuk membantu ibunya, tetapi didorong oleh pria tinggi itu. "Jangan banyak alasan. Sudah 2 tahun kamu janji besok, lusa terus. Bayar sekarang. Kalau tidak bisa, serahkan barang-barangmu." Para tetangga keluar dan menonton kejadian itu. Calon ibu mertuaku melihat kami dan berlari ke arah gedung kami seolah melihat penyelamat. "Anissa, Mbak Hartini, tolong saya. Pinjami saya 100 juta saja. Nanti pasti saya ganti. Saya akan berlutut." Ibu menahanku yang hendak turun. "Jangan pedulikan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Kita tidak punya kewajiban untuk melunasi utangnya." Aku berdiri di teras, melihat calon